Hai sahabat jiwa, kembali lagi dengan saya Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia apapun kondisinya. Oke, kali ini kita mau reading untuk Scorpio. Pesan semesta untuk Scorpio tahun 2020 bulan Juni sampai Desember. Oke, untuk kalian Scorpio sudah menyimak ya? Seperti biasa, readingan ini bersifat general, jadi bisa resonate ke kamu dan bisa juga nggak resonate ke kamu. Dan untuk energinya bisa energi kamu atau pasangan kamu. Oke, mari kita mulai, langsung aja kita mulai ya. Di sini ada oracle-nya, Cordelia. Go outside. You have been indoors too long. Go outside and get some fresh air. Di sini ada happy. Oke. Jadi kalian Scorpio diminta untuk keluar dari situasi kamu yang sekarang dan happy, bersenang-senang karena mungkin kamu sudah terlalu lama banyak mikir ya. Oke. Kita lihat kartu tarotnya. Di sini ada The Sun, ada Page of Pentacles, ada Ace of Pentacles, King of Cups, ada Balance, Nine of Spring, Three of Autumn. Oke. Dan perjalanan kamu di sini ada The Moon on Water, the Page of Arrows, Forest Lovers, King of Arrows, ada The Sun of Life, the Hill, Ten of Arrows, dan Ace of Stones. Oke. Bila dilihat dari kartu yang tertebar di depan kita saat ini, buat kalian Scorpio, ada apa dengan kalian Scorpio? Sepertinya kalian saat ini lagi down ya, lagi resah, cemas, khawatir, ada sesuatu yang ditakutkan di sini. Ada The Moon on Water dan Page of Arrows. Oke. Ada kekhawatiran berlebihan yang kamu rasakan saat ini di dalam menjalani hidup kamu. Mungkin ini karena kondisi ekonomi yang memang lagi terpuruk saat ini karena pandemi COVID ya. Jadi sepertinya situasi ini berimbas ke kamu. Padahal Scorpio ini terkenal orang yang pekerja keras. Tangguh, ambisius, pantang menyerah sebenarnya. Tapi saat ini kalian justru lagi down. Sifat kamu yang pantang menyerah nggak kelihatan di sini. Kamu lagi merasa sangat terpuruk. Oke. Jadi sifat Scorpio ini kalian itu punya masalah di emosi, memanage emosi ya. Jadi kalian suka mengalami pasang surut emosi yang bisa up, yang bisa down. Jadi ketika kondisi kalian lagi bagus, kalian akan sangat bersemangat, sangat berapi-api, hingga seperti over semangat gitu. Dan begitu juga ketika saat kalian down, kalian akan merasa drop-dropnya. Begitulah saking ekstrimnya emosi kalian. Oke. Jadi emosi kalian itu nggak bisa stabil. Kalau lagi naik banget, tapi kalau lagi turun ya turun banget gitu. Dan itu lagi kalian rasakan saat ini. Oke. Kalian merasa kondisi saat ini membuat kalian itu terbelenggu. Ada Forest Lovers dan King of Arrows di sini. Oke. Kalian merasa langkah kaki kalian itu terbelenggu. Karena memang COVID ini
banyak melumpuhkan usaha-usaha atau pekerjaan yang sedang berlangsung. Oke, jadi kalian merasa nggak bisa melakukan hal-hal yang biasa kalian lakukan atau hal-hal yang kalian sukai. Oke, sehingga membuat kalian itu stuck, bosan, kemudian down karena khawatir akan masa-masa kalian di depan. Kalian khawatir apa yang akan kalian makan nanti, apa yang akan kalian pakai, bagaimana nanti kalian akan membayar ini, membayar itu, dan sebagainya. Kekhawatiran itu membelenggu langkah kalian untuk bergerak maju. Jadi saat ini kalian stuck di kondisi yang sangat memprihatinkan. Oke. Keadaan yang kurang baik ini membuat kalian itu menarik diri, mengisolasi diri dengan pikiran-pikiran tentang masalah hidup yang lagi dihadapi. Kekhawatiran berlebihan, takut kekurangan, semua itu kalian rasakan di masa yang sulit ini. Jadi karena terlalu fokus sama dengan hal-hal yang mengkhawatirkan itu, kalian jadi merasa lelah. Karena kekhawatiran kalian berlebihan itu sudah menguras energi kalian dengan sangat-sangat besar. Jadi kalian sangat lelah di sini. Oke. Jadi semesta ingin berpesan buat kamu melalui kartu ini, melalui readingan ini. Sudah cukup kalian terbelenggu dengan masalah kalian. Coba kesampingkan dulu masalah-masalah kalian itu, kekhawatiran kalian yang kalian rasakan saat ini. Pergilah keluar, maksudnya keluarlah dari pikiran kamu yang membuat kamu sesak, yang membuat kamu stres. Oke? You have been indoors too long. Kamu sudah terlalu lama berada di pikiran itu, pikiran-pikiran negatif yang membuat kamu terbelenggu. Oke? Go outside and get some fresh air. Jadi keluarlah dan coba nikmatilah udara segar di luar. Coba kamu keluar dan lihat sekeliling kamu, bagaimana masih banyak orang-orang yang kurang beruntung, yang jauh lebih kurang beruntung dari kamu. Tapi mereka masih bisa menikmati hidup mereka dengan senyum. Kamu bisa melihat itu semua dan membandingkannya dengan diri kamu yang lebih better dari mereka, kondisinya masih lebih baik, tapi sudah kehabisan energi karena memikirkan sesuatu hal terlalu jauh. Oke? Coba lihat diri kamu. Kamu punya banyak keberuntungan yang bisa kamu rasakan dan bisa kamu syukuri. Oke? Kamu punya kesehatan. Lihat bagaimana banyak yang sakit di rumah sakit, sementara kamu kondisinya masih sehat, prima. Oke? Walau usaha macet, tapi kamu masih bisa makan, masih bisa jajan, walaupun jajan yang mungkin nggak seperti dulu lagi ya, tapi paling enggak kamu masih bisa jajan-jajan kecil. Oke? Kamu juga punya keluarga, punya kerabat yang akan selalu mendukung kamu apapun situasimu. Oke? Itu adalah anugerah yang kamu miliki, yang harus kamu syukuri. Oke? Jadi jangan hanya fokus melihat kesulitan kamu saja. Coba lihat sisi-sisi lain yang kamu miliki, yang bisa kamu syukuri, yang bisa kamu nikmati. Anak-anak kamu yang sehat, pasangan kamu yang sangat mencintai kamu, yang selalu setia dalam kondisi seperti ini. Itu adalah hal-hal yang harus kamu syukuri. Oke? Jadi di sini semesta ingin berpesan sama kamu,
Belajarlah untuk bersyukur untuk apa yang kamu miliki. Oke, jangan menghabiskan waktumu untuk memikirkan apa yang tidak kamu punya, tentang apa juga yang akan kamu makan nanti ke depannya, akan apa yang kamu pakai, akan dengan apa kamu akan membayar ini, membayar itu, dan sebagainya. Lepaskan dulu hal-hal itu untuk sementara waktu ini, dan biarkan pikiran kamu untuk istirahat, karena pikiran kita ini terbatas. Kalau terus dipush, terus dicekoki dengan hal-hal yang berat, lama-lama kamu bisa stres dan bisa jadi akan jadi gila, depresi. Oke? Dan itu akan lebih memperparah kondisi kamu. Oke? Manusia yang tidak pernah bisa merasa bahagia kalau dia tidak pernah bisa bersyukur atas apa yang dia punya, dan akan selalu khawatir akan hidupnya ke depannya, akan apa yang dia makan, akan apa yang dia pakai besok. Kekhawatiran itu akan terus membelenggunya hingga dia lupa untuk bisa menikmati hidupnya. Padahal hidup itu sangat sederhana. Oke? Belajar bersyukur dan kamu akan bisa bahagia. Hanya sesimpel itu. Tapi memang untuk pelaksanaannya nggak akan semudah itu. Tapi kamu bisa belajar melihat dari hal-hal kecil yang Tuhan kasih selama ini ke kamu. Seperti kamu masih bisa makan, walaupun cuma makan yang sederhana, tanpa harus kamu mengorek-ngorek tempat sampah di luar seperti yang lainnya, saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Jadi hal-hal kecil itu harus kamu syukuri. Oke? Penyebab manusia stres itu, dia selalu mengandalkan dirinya sendiri dalam setiap hal yang dilakukannya, dalam setiap hal permasalahannya. Dia nggak pernah mengandalkan Tuhan. Oke? Dia merasa dia punya kemampuan untuk menyelesaikan apa yang dia kerjakan, menyelesaikan masalahnya. Oke? Manusia dengan egonya merasa kalau dia itu punya kemampuan dan gak butuh bantuan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kamu seperti itu, percayalah, kamu akan menemukan kesia-siaan, kegagalan yang pada akhirnya akan membuat kamu stres. Oke? Ada batas antara manusia dan Tuhan. Oke? Ketika kita tidak mampu memikul suatu beban, suatu permasalahan, maka itu adalah batas antara manusia dengan Tuhan. Oke? Dan ketika beban itu sudah kamu rasa tidak bisa lagi kamu pikul, belajarlah untuk menyerahkannya kepada semesta, mempercayakan beliau menyelesaikannya buat kamu. Oke? Belajar untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kamu. Apapun masalah yang kamu hadapi, baik besar ataupun kecil, mintalah beliau untuk membantu kamu untuk menyelesaikannya. Oke? Kamu akan melihat bagaimana dia mengerjakannya untuk kamu dengan sangat sempurna, dengan amazing banget lah cara dia menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan itu di luar ekspektasi kamu. Oke? Jadi melalui readingan ini, semesta ingin berpesan sama kamu, belajarlah untuk berserah, mengandalkan Tuhan menyelesaikan setiap permasalahan kamu. Dan ketika kamu sudah bisa percaya pada Tuhan, mempercayakan semua permasalahan hidupmu kepada Tuhan dan yakin Dia akan membantu kamu, maka kamu akan bisa merasa lega dan bisa keluar dari belenggu pikiran kamu, kekhawatiran kamu selama ini. Oke? Jadi
berhentilah untuk terlalu khawatir pada hidupmu. Serahkan sebagian bebanmu itu kepada Tuhan. Oke? Percayalah, Dia akan membantu kamu di masa-masa sulit kamu. Oke? Masa sulit itu bukan sesuatu yang untuk dikhawatirkan, ditakuti. Tapi itu justru menjadi kesempatan buat kita untuk memahami diri kita dengan lebih baik. Bisa menemukan talenta-talenta yang selama ini kita nggak pernah lihat. Oke? Kamu Scorpio, orang yang penuh talenta, punya kreativitas, punya ambisi, tekad yang kuat, pekerja keras. Dan kamu juga orang yang murah hati, rendah hati. Jadi rezeki kamu tuh sebenarnya bagus. Hanya saja kamu terlalu khawatir dengan kemampuan kamu, dengan diri kamu. Oke? Padahal kamu punya kemampuan yang luar biasa sebenarnya untuk bisa melewati ini semua. Ditambah lagi kamu adalah orang yang murah hati, yang dermawan, yang akan membantu kamu memperlancar rezeki kamu. Oke? Jadi di masa sulit ini kamu jangan down lagi. Bangkitlah. Dari masa sulit kamu akan banyak belajar. Kalau kamu bisa melakukan hal-hal yang selama ini kamu nggak terpikirkan oleh kamu. Oke? Seperti misalkan kamu punya hobi masak atau mungkin hobi menjahit, itu kamu bisa gunakan di masa-masa sulit kamu untuk menciptakan lapangan usaha yang bisa buat menambah penghasilan kamu. Oke? Berpikirlah kreatif. Jangan stuck dengan kesulitan-kesulitan yang mendera kamu. Kalau kamu cuma stuck di situ, maka kamu akan terus terpuruk dan keadaanmu akan semakin parah. Jadi bangkitlah dan cari solusi untuk permasalahan kamu. Oke? Dan di sini ada kartu baiknya buat kamu, ada kabar baiknya. Ada The Sun, ada Page of Pentacles. Oke? Jadi kedepannya antara bulan Juni sampai Desember ada kesempatan bagus yang akan kamu dapatkan. Kamu mungkin akan mendapatkan pekerjaan baru, atau buat kamu yang punya usaha akan bisa menjalankan roda usahamu kembali. Oke? Di sini ada Ace of Pentacles. Ini adalah lambang kemakmuran, dan King of Cups. Oke? Jadi kedermawanan kamu, kemurahan hati kamu akan menolong kamu menemukan kembali kemakmuran kamu, kestabilan kamu. Jadi apa yang kamu tabur kemarin-kemarin itu, kebaikan-kebaikan yang kamu tabur itu akan kamu tuai sebentar lagi. Oke? Jadi bila kamu sudah banyak menuai kebaikan, bersyukurlah, karena itu akan kamu tuai pada akhirnya. Oke? Bila ada seseorang yang berpikir percuma gue baik sama dia, dia aja nggak sadar, dia nggak ngerti dan nggak akan bisa balas kebaikan gue. Sebenarnya kebaikan itu nggak ada yang sia-sia. Kita jangan pernah mengharap balasan dari orang yang kita bantu. Balasan kebaikan kita itu berasal dari atas, dan itu akan berlipat-lipat ganda daripada kamu berharap dari balasan orang yang kamu bantu. Oke? Dan kamu Scorpio, kemurahan hati kamu, kedermawanan hati kamu akan membantu kamu menggerakkan lagi roda perekonomian kamu, menstabilkan lagi kehidupan kamu ke depannya. Oke? Di sini ada balance. Take everyone's input into consideration. Merge viewpoints to create a better solution. Take your time. There's no need to rush. Okay?
Jadi hidup itu harus balance. Oke. Jangan hanya memikirkan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang hanya akan membuat kamu frustasi. Jadi kamu harus mengimbanginya dengan memikirkan hal-hal yang positif. Supaya hal-hal positif itu juga yang datang ke kamu. Hal-hal positif bisa membangkitkan semangat kamu. Dan bila semangat kamu sudah bangkit, itu akan membuka pintu-pintu rezeki yang ada di depan kamu. Oke? Di sini ada Nine of Spring. Protect the fruits of your labors. Prepare for possible challenges that lie ahead. Environmental conservation. Jadi ini bicara tentang isi lumbung kamu. Kalau di pedesaan itu orang punya lumbung-lumbung padi. Itu persediaan untuk berjaga-jaga bila musim kemarau datang. Jadi nggak bisa panen. Sementara mereka harus tetap makan. Dan bila mereka punya lumbung padi, mereka nggak akan khawatir dengan apa yang akan mereka makan bila musim kemarau datang. Dan di sini maksud dari kartu ini, kamu nggak perlu terlalu khawatir dengan apa yang akan kamu makan nanti. Kamu nggak perlu terlalu menjaganya dengan sedemikian rupa, takut nanti kamu nggak akan makan lagi, nggak akan bisa makan nanti di masa-masa sulit di kedepannya nanti. Nggak usah takut dengan hari esok. Selama kamu bersandar sama Tuhan, menyerahkan hidup kamu sama Tuhan, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kamu setiap hari. Oke? Jadi hilangkan rasa khawatir kamu dan hidup itu enjoy aja, bawa enjoy, nikmati apa yang bisa kamu nikmati. Oke? Ada Tree of Autumn. Follow your passion when it comes to your career. Be the best at what you do, being compensated for your creative talents. Oke? Jadi di dalam hidup kamu pasti punya passion. Kamu punya minat, kamu punya hobi yang bisa kamu gunakan, kamu maksimalkan dalam menghadapi situasi sulit ini. Oke? Mungkin kamu punya kebiasaan masak, kebiasaan menjahit, atau kebiasaan membuat sesuatu yang punya nilai jual, yang bisa diproduksi untuk menghasilkan uang, menghasilkan pemasukan untuk bisa melanjutkan kehidupan kamu ke depannya. Jadi pergunakanlah itu, pergunakan talenta kamu, ikuti passion kamu, apa yang kamu sukai, supaya kamu tetap semangat dalam menjalaninya. Oke, Scorpio, paham ya? Ini saatnya buat kamu keluar dari zona kamu. Lihat sekeliling kamu. Banyak harapan-harapan di luar sana yang bisa kamu pakai untuk bisa survive di kondisi saat ini. Berhentilah khawatir akan hidup kamu, akan apa yang kamu makan besok, akan apa yang kamu pakai besok. Berhentilah berpikir mengkhawatirkan hal-hal tersebut, karena besok punya kesusahannya sendiri. Jadi yang perlu kamu pikirkan hanya hari ini, dan lakukan apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Selebihnya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Dia akan membantumu melepaskanmu dari masa-masa sulit kamu. Oke, Scorpio. Jadi saya harap kalian paham ya readingan ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa membuat kalian semangat lagi dan mau keluar dari zona kamu yang sekarang. Sekarang kita lanjut ke asmara.
Di sini ada chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Ada trust. This situation is calling for you to have faith. Jadi ini mengenai chemistry dan trust. Ada Ace of Pentacles. Ada Eight of Pentacles. Ada Queen of Pentacles. Ten of Swords. Nine of Cups. Two of Cups. Two of Wands. Queen of Wands. Seven of Swords. Ace of Cups. Dan Ten of Cups. Oke. Untuk asmara Scorpio di bulan Juni sampai Desember ya. Semesta ingin berpesan sama kamu melalui hubungan kamu dengan pasangan di sini. Oke. Di sini ada chemistry dan trust. Jadi sepertinya kalian Scorpio lagi mengalami krisis kepercayaan kepada pasangan. Ada rasa tidak percaya kepada pasangan yang berefek menimbulkan ada perasaan tidak mempunyai chemistry lagi antara satu dengan yang lainnya. Oke. Jadi saat ini hubungan kalian itu lagi nggak baik. Ada Ten of Swords. Jadi hubungan kalian lagi ada di kondisi yang memprihatinkan. Baik kamu atau pasangan kamu mungkin saat ini lagi nggak komunikasi atau berkomunikasi tapi untuk hal-hal yang to the point aja, yang hal-hal yang penting aja. Dan dalam perjalanannya kalian mulai merasa pesimis kalau hubungan kalian itu akan bisa berhasil ke depannya. Oke. Di sini ada Nine of Cups. Jadi permasalahan kalian di sini bermula mungkin dari kamu atau pasangan kamu yang terlalu sibuk dengan karir. Oke. Di sini ada hubungannya dengan materi. Materi, karir, ada Ace of Pentacles dan Eight of Pentacles. Jadi ini mengenai seseorang yang bekerja keras. Jadi kamu atau pasangan kamu sepertinya mendedikasikan waktunya full time untuk bekerja, untuk mengejar karir, untuk mencari uang supaya bisa settle di keuangan. Oke. Ini mungkin timbul karena efek dari pandemi saat ini yang memang lagi carut marut ya, yang lagi berantakan, dan itu membuat kalian bekerja lebih keras lagi untuk bisa menormalkan kondisi keuangan kalian. Oke. Di sini ada Queen of Pentacles. Dan kerja keras kalian itu tanpa kalian sadari membuat hubungan kalian itu jadi berjarak. Hubungan kalian itu jadi dingin karena komunikasi sudah mulai berkurang. Pertemuan juga jauh berkurang sehingga menimbulkan krisis rasa percaya kepada pasangan. Timbul rasa-rasa curiga kenapa pasangan sangat berkurang waktunya untuk kamu, untuk keluarga. Oke. Sehingga timbullah kecurigaan-kecurigaan yang membuat kamu itu menjadi pesimis untuk melanjutkan hubungan kamu. Jarak yang tercipta antara kamu dengan pasangan membuat kamu merasa udah gak ada chemistry lagi dengan pasangan karena udah jarang komunikasi.
jarangnya pertemuan membuat perasaan kalian itu jadi asing satu sama lain. Kamu merasa punya pasangan tapi seperti nggak punya pasangan. Oke? Jadi melalui readingan ini, semesta ingin berpesan sama kamu dan pasangan kamu untuk segeralah memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan. Oke? Karena kalau dibiarkan masalah ini berlarut-larut, maka hubungan kamu besar kemungkinan akan hancur berantakan. Oke? Materi itu memang perlu. Materi adalah pendukung untuk kamu bisa melanjutkan hidupmu. Materi juga bisa faktor pendukung kamu bisa bahagia, karena dengan segala sesuatunya cukup, otomatis akan bisa membuat kamu bahagia. Tapi bukan berarti kebahagiaan itu hanya melulu soal materi. Oke? Ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan supaya hubungan itu bisa langgeng dan bahagia. Ada hal-hal yang harus diperjuangkan, yang harus dirubah supaya hubungan itu bisa stabil. Oke? Chemistry dan trust, chemistry dan rasa percaya itu nggak bisa terjadi begitu aja. Perasaan itu harus dibangun. Oke? Harus dibangun, harus diciptakan supaya ada. Oke? Karena chemistry dan trust ini adalah dasar dari sebuah hubungan. Oke? Dari chemistry kita akan merasa ada keterikatan, ada ikatan batin antara satu dengan yang lainnya. Bila chemistry itu sudah nggak ada, maka hubungan kalian akan menjadi hambar, dan potensi untuk hancur itu akan sangat besar sekali. Apalagi kalau sudah nggak ada perasaan percaya. Oke? Kepercayaan adalah modal utama sebuah hubungan bisa langgeng. Dan kepercayaan itu nggak bisa datang begitu aja. Maksudnya nggak bisa kamu paksakan pasangan untuk percaya begitu aja sama kamu, sementara dari kamu sendiri aja nggak ada usaha untuk membuat pasangan percaya sama kamu. Oke? Jadi semua itu harus ada harus ada usahanya. Usaha untuk bisa menciptakan kepercayaan dan chemistry. Jadi semesta ingin berpesan sama kamu, coba kesampingkan dulu ambisi kamu untuk mengejar karir. Coba lihat hubungan kamu yang sekarang, pandang jauh ke depan, dan lihat bagaimana hubungan kamu sekarang berjalan, bagaimana dinginnya hubungan kalian. Kalau kalian terus-terus membiarkan hal ini berlarut-larut, maka besar kemungkinan hubungan yang sudah susah payah kalian bangun itu akan berakhir sia-sia. Dan materi yang kamu capai itu, yang kamu akan dapatkan nanti itu nggak akan ada artinya kalau hubungan kamu dengan pasangan itu berantakan. Oke? Kamu mencari uang, mencari kestabilan ekonomi itu buat keluarga. Tapi kalau karena terlalu ambisius mengejar uang, mengejar materi, tapi kamu mengabaikan keluarga kamu, maka hubungan keluarga kamu akan berantakan. Oke? Keluarga adalah segalanya. Kalau keluarga bahagia, kamu pun akan bahagia. Oke? Kita perlu materi, tapi materi bukan segala-galanya. Hanya keluarga yang bahagialah yang bisa ikut membahagiakan kita. Oke? Jadi kesampingkan ego kamu. Kesampingkan dulu ambisi kamu yang begitu besar kepada materi. Jangan jangan mau diperbudak oleh uang. Kebahagiaan keluarga adalah di atas segala-galanya. Oke? Sini ada Ace of Cups dan Ten of Cups. Kalian saling mencintai satu sama lain. Kalian saling membutuhkan satu sama lain. Jadi perbaikilah hubungan kalian saat ini supaya bisa stabil lagi, bisa harmonis lagi seperti
dulu saat sebelum kalian begitu ambisi dengan kehidupan karir kamu. Oke, Scorpio, paham ya maksud dari readingan ini? Hubungan yang bahagia, hubungan yang solid itu harus dibangun dengan chemistry dan trust, itu juga harus dibangun. Kebahagiaan itu nggak bisa datang begitu saja, harus ada upaya-upaya dari kedua belah pihak untuk bisa mewujudkannya dengan cara mengesampingkan ego dan lebih memperdulikan pasangan kamu, keluarga kamu, supaya balance antara karir dan keluarga. Keseimbangan hidup kamu akan bisa membuat kamu sehat pikiran, sehat hati, dan bisa hidup bahagia dengan keluarga kamu. Oke, Scorpio, jadi demikian video ini buat kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.